Sebelum 17 Agustus 1945, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Salah satu yang terlama adalah Belanda. Sebenarnya, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang pernah dijajah. Hampir semua negara di dunia pernah dijajah. Dan sebagian besar penjajah ini adalah negara-negara di benua Eropa. Penjajahan terjadi ketika satu negara menaklukkan negara lain dan mengeksploitasinya. Pada tahun 1914, sebagian besar negara di dunia telah dijajah oleh orang Eropa. Hanya Jepang, Korea, dan Thailand yang tidak pernah dijajah oleh orang Eropa. Penyebaran agama Kristen merupakan faktor pendorong utama penjelajahan Eropa, seperti yang dilakukan Spanyol di Amerika. Kala itu, Vatikan memerintahkan Spanyol untuk mengubah penduduk asli mereka menjadi Katolik. Setelah itu, Prancis memulai hal serupa di Amerika Utara pada pertengahan tahun 1600-an. Di tahun 1800-an, hal yang sama juga dilakukan di Afrika. Singkatnya, menyebarkan agama adalah salah satu alasan mengapa Eropa menjajah sebagian besar dunia. Ingin menguasai kekayaan alam suatu negara. Ekonomi adalah alasan lain mengapa orang Eropa menduduki banyak negara. Banyak negara Eropa menjadikan negara jajahan sebagai sumber bahan mentah, mendapatkan pasar baru, dan untuk mendapatkan tenaga kerja. Prancis dan Inggris terlibat dalam perdagangan bulu di Amerika Utara pada tahun 1600-an. Salah satu yang paling terkenal adalah perdagangan budak transatlantik yang dimulai pada tahun 1500-an. Di mana orang Eropa membeli atau menangkap orang Afrika untuk dibawa ke Amerika. Selama tahun 1800-an, orang-orang Eropa percaya bahwa mereka berasal dari ras superior atas ras lain. Rasisme selanjutnya menjadi pembenaran bagi orang-orang Eropa untuk menjajah negara lain yang penduduknya berkulit gelap. Misalnya pada abad ke-19, Prancis menjajah Afrika dengan membawa misi peradaban. Ini adalah gagasan bahwa Prancis bertugas membawa peradaban kepada masyarakat yang sebelumnya tidak beradab. Dampaknya bahkan masih terasa sampai Perang Dunia berakhir. Organisasi PBB bahkan memutuskan bahwa wilayah tertentu seperti bekas Kekaisaran Ottoman belum siap untuk penentuan nasib sendiri. Ini menjadi alasan kenapa kekuatan Eropa seperti Britania Raya dan Prancis masih mengawasi sebagian wilayah di benua lain, dengan dalih untuk membimbing mereka menuju kemerdekaan. Posisi geografi Eropa yang menguntungkan. Posisi geografi Eropa memberi mereka keuntungan tersendiri atas benua-benua seperti Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Australia. Misalnya, keberadaan batas-batas alam yang tersebar luas, seperti pegunungan dan sungai di Eropa, berkontribusi pada perkembangan berbagai negara yang mengarah pada persaingan yang mencegah stagnasi teknologi. Selain itu, hewan asli Eropa seperti anjing, kuda, babi, sapi, dan kambing juga mudah dijinakkan dan diternak. Lain halnya dengan hewan asli Afrika seperti zebra, gajah, dan antelop yang mustahil untuk dijinakkan dan dimanfaatkan. Ini memungkinkan pembajakan tanah dan transportasi barang menjadi lebih mudah, yang meningkatkan pertanian Eropa secara signifikan. Singkatnya, keunggulan geografis Eropa menghasilkan inovasi teknologi, pertanian, dan militer yang memunculkan kondisi yang memungkinkan penjelajahan laut. Bencana alam dan penyakit juga memainkan peran besar kenapa Eropa dapat menjajah negara lain dengan cepat dan mudah. Misalnya, pada tahun 1895, banyak negara di Afrika dilanda kekeringan parah yang disebabkan oleh penurunan curah hujan secara tiba-tiba. Kegagalan panen terjadi di mana-mana, dan kekurangan pangan yang terjadi menyebabkan kematian banyak orang dan hewan. Ditambah lagi, kala itu tengah terjadi wabah penyakit yang membunuh dan melemahkan bangsa Afrika. Orang Eropa yang berada di Afrika telah mengembangkan kekebalan terhadap banyak penyakit karena sebelumnya bangsa Eropa telah mengalami wabah serupa. Penduduk asli Afrika tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit ini, dan dengan demikian melemahkan populasi Afrika. Karenanya, sebagian besar penduduk Afrika menjadi terlalu lemah untuk melawan penjajah. Perang saudara di negara yang dijajah. Eropa mampu menjajah negara-negara lain dengan cepat karena ada persaingan antara para pemimpin di negara tersebut. Misalnya di Afrika, raja-raja dan kepala suku saling bersaing satu sama lain untuk menjadi yang terkaya dan terkuat.
Selama persaingan ini, penjajah Eropa akan memanfaatkan situasi dan membujuk beberapa pemimpin untuk berada di pihak mereka, untuk melawan para pemimpin lainnya. Eropa dapat dengan mudah menguasai wilayah manapun, karena mereka sudah memiliki persenjataan yang canggih. Mereka memiliki keuntungan dari senapan mesin yang baru ditemukan yang disebut senapan Maxim, yang diciptakan pada tahun 1880-an. Senjata ini dapat menembakkan 11 peluru per detik dan mengalahkan senjata tradisional yang dimiliki penduduk pribumi. Penduduk pribumi tidak berhasil mendapatkan senjata Eropa karena senjata ini tidak dijual kepada pribumi. Dalam sejarah penjajahan Eropa, terdapat banyak aksi protes dan perlawanan dari penduduk asli, seperti perang gerilya dan revolusi, yaitu suatu bentuk pembangkangan terhadap kekuasaan Eropa. Daftar panjang perlawanan ini misalnya Gerakan Nasionalisme India, Perang Diponegoro, dan Perang Kemerdekaan Indonesia. Saat ini bekas koloni Eropa memiliki kemerdekaan tersendiri ketika terjadi perubahan kekuasaan. Penjajahan Eropa diakui sebagai suatu peristiwa yang kompleks yang membuat suatu perubahan yang sangat besar pada bangsa tertentu. Hal ini berkaitan dengan budaya, agama, sistem pemerintahan, dan ekonomi di wilayah tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak negara bekas koloni yang mencoba memperbaiki diri dengan mengembangkan segala aspek pembangunan di dalamnya. Inggris banyak menjajah. Terlepas dari itu, kenapa Inggris menjajah banyak negara di dunia? Menurut laporan The Atlantic, semua orang mengetahui bahwa Inggris senang menaklukkan banyak negara untuk memperluas kerajaan mereka. Kolonialisme Inggris dimulai pada akhir abad ke-15 dengan penjelajahan John Cabot. Namun, Inggris baru mendirikan koloni permanen pada abad ke-17 dengan berdirinya Jamestown pada 1607. Pelayaran awal itu terutama didorong keinginan akan kekayaan dan prestis, demikian dikutip History Skills. Namun seiring dengan berkembangnya kerajaan Inggris, motivasi lain juga muncul, seperti keinginan untuk menyebarkan agama Kristen atau mendapat kekuatan. Kerajaan Inggris juga tertarik dengan komoditas dan tanaman komersial, seperti tembakau, gula, dan rempah-rempah. Komoditas tersebut kemudian dijual di pasar Eropa untuk mendapatkan keuntungan. Tak hanya itu, kolonialisme Inggris didorong faktor politik dan sosial. Pembentukan demokrasi perwakilan di Inggris sejak abad ke-17 membuat mereka yakin itu bentuk pemerintahan terbaik. Mereka menyatakan jika bisa menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia, maka setiap negara akan mendapat keuntungan. Masyarakat Inggris juga percaya bahwa moral mereka dibanding sistem sosial lain di seluruh dunia. Dari sini mereka berpikir seluruh umat manusia akan mendapat manfaat dari mengadopsi budaya Inggris. Kemudian pada abad ke-19, Darwinisme sosial, yakni keyakinan akan superioritas suatu ras terhadap ras lain juga berperan dalam imperialisme Inggris. Ideologi ini membenarkan hak Inggris untuk memerintah masyarakat lain dengan alasan mereka secara ras yang lebih rendah.